Nah, pernahkah kalian sadari nih sosok yang sejak awal kemunculan bab pertama Boruto sendiri, akhir bab pertama Boruto dan bab kedua Boruto time skip itu nanti begitu spesial? Ya, dia adalah Sumire teman-teman. Wanita itu memang menarik sekaligus penuh misteri. Di masa pembuka awal Boruto sendiri, kisah itu dimulai dari dia dan monster Nue kan. Bahkan bisa dibilang rahasia lebih lanjut segel Gozu Tenno pun juga belum selesai diungkap di akhir bab pertama Boruto kemarin. Padahal kita tahu nih, Gozu Tenno ini juga menyimpan informasi yang mungkin terreferensi pada sifat chakra dan juga kisah misterius lainnya. Nah, yang mengesankan lagi dari Sumire ini, ending bab pertama kemarin, dia secara mengejutkan tak terpengaruh dengan manipulasi realita omnipoten Eida, sesuatu yang notabene hanya para orang-orang Otsutsuki dan pengguna kekuatan spesial yang tak terpengaruh. Sarada jelas dari Sharingan dan Mangekyo-nya. Tapi kenapa Sumire juga tak terpengaruh nih? Dia bahkan dekat dengan Amado kan? Mungkinkah nih time skip Boruto 2 Blue Vortex itu nanti akan menjadi kisah menarik lagi untuk masa depan Sumire sendiri? Dan seperti apa pula nih monster Nue itu dalam era time skip itu nanti? Well, ini akan sangat menarik nih. Kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai time skip Sumire Monster Nue dalam 2 Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dalam kisah time skip Boruto 2 Blue Vortex nih, segalanya itu memang banyak berubah. Bahkan orang-orang yang tetap berada dalam circle Boruto hanyalah Sarada dan Sumire yang sekarang diketahui sebagai dua wanita yang tak terkena realita omnipoten di generasinya. Ini menarik untuk kasus Sumire, mantan ketua kelas sendiri, wanita yang sejak awal dikabarkan dekat dengan Boruto nih, apalagi sejak insiden alur Ghost kala itu. Artinya kebangkitan Jogan Boruto, ruang waktu maupun karmanya juga sempat berhubungan dengan Sumire sendiri. Ditambah dengan segel Gozu Tenno dahulu yang ditanamkan untuk Sumire pada akhirnya akan terkait lagi dengan Boruto, karena ini bersumber pada Otsutsuki Kaguya. Sesuatu yang dihubungkan ada garis darah untuk Boruto melalui ibunya Hinata dan ayahnya Naruto sendiri nih. Jika time skip sendiri, Sarada mendapati potongan rambut pendek dengan sampul pertama perilisan kemarin itu, dia terlihat menggunakan jubah yang banyak orang bilang identik dengan squad khusus atau selayaknya Akatsuki. Nah, apakah hal serupa juga dialami Sumire dengan mendapati jubah khusus pula, di mana dia akan mendapati adaptasi dari perubahan bentuk dan karakter ketika dewasa setelah insiden omnipotensi itu? Ini menarik menelitinya lebih lanjut. Kita perlu ingat nih, kejadian ini ketika Sumire yang spesial itu memberitahukan sesuatu tentang Eida pada Sarada dan juga Shikamaru. Dengarkan aku dengan tenang Sarada, jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasat, tapi apa kau tidak terpengaruh dengan pesona Eida? Lalu dia menjawabnya seperti ini. Aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang, tapi aku mungkin tak apa-apa. Aku tak terpesona olehnya. Jadi kau dengar Sarada, entah kenapa aku pun juga sepertinya tak terpengaruh olehnya pula. Tapi kenapa kita berdua tak terpengaruh? Nah, bahkan kala itu Sumire malah laksana pemimpin yang menyuruh Sarada untuk berpura-pura terpesona oleh Eida, karena Sumire sadar mereka yang terpikat pada Eida bahkan tak akan bisa berpikir untuk menyerangnya, tapi kita berdua bisa melakukannya. Singkatnya, Eida kemungkinan besar akan menganggap kita, Sarada dan Sumire sebagai risiko keamanan baginya. Itulah kenapa dia memberitahukan kepada Shikamaru. Kasus Sumire memanglah spesial nih, bahkan seperti yang kita bilang tadi, time skip dia akan memberikan peran yang krusial bagi Sumire sendiri, apalagi soal segel Gozu Tenno dan misterinya pula kan, maupun informasi rahasia tentang Sense Ninja. Nah, Sumire sendiri cukup tangkas untuk mengetahui informasi soal segel itu dan misi rahasiaan burut kala itu dari orang tuanya Shigaraki. Nah, kalian ingat gak Gozu Tenno itu? Ini adalah kemungkinan kenapa Sumire tak terpengaruh bending reality ini, karena kemampuannya juga terhubung pada Jogan Boruto. Nah, seperti yang dibilang Sasuke nih, tidak kusangka Danzo sudah sedekat ini dengan peninggalan Kaguya. Nah, Jogan juga berhubungan dengan Otsutsuki, dimana melalui tonerian secara tak langsung dia juga cucu dari Kaguya kan. Karena waktu itu gini, Nue ini berhubungan dengan Jogan, ruang waktu, karma, atau bahkan Kawaki Boruto sendiri loh. Gimana kemunculan di awal Boruto itu tentu sudah dipastikan bahwa Sumire itu spesial dengan kekuatan yang spesial pula, Gozu Tenno dan tentunya Nue.
Nah kita runtut nih, Nue itu berhubungan dengan Danzo karena memiliki eksperimen Gozu Tenno. Danzo menempatkan masa depan Konoha dengan seekor monster yang hampir menghancurkan desanya sendiri. Hubungan Danzo Nue bermula ketika menjalin kontrak dengan salah satu bawahannya di Anburu sana. Setelah insiden itu, Gozu Tenno itu berhubungan dengan Kaguya nih, dan ini cukup rumit. Gozu Tenno dikembangkan Shigaraki Tanuki. Shigaraki Tanuki adalah ayah Shigaraki Sumire nih. Nah singkat cerita, Seigen yang ditempatkan untuk membuat kontrak dengan Nue adalah teknik replikasi dari teknik Kaguya, yang artinya kelompok Danzo sudah hampir saja mengetahui rahasia dari Kaguya Otsutsuki, sumber kekuatan pada emosi negatif. Seperti yang kita tahu nih, tanda segel itu awalnya bertindak sebagai media untuk cakra yang diserap dan ditransfer ke Nue, serta itu juga sebagai gerbang yang akan dipanggil dari dimensi yang terpisah itu. Ini memungkinkan pengguna seperti Sumire mengendalikan monster besar itu menggunakannya dalam pertempuran dan juga masuk dalam alur Ghost dahulu. Nah saat itulah di alur Ghost Boruto sendiri Jogannya aktif. Artinya ini inline nih, karena Jogan aktif pertama kali ketika alur Sumire dan monster Nue kala itu. Nah ini menarik kan, jika hal itu terjadi lagi memang akan ada keterkaitan dan keterikatan antara Nue, Gozu Tenno, dan teknik Boruto sendiri Jogannya. Seperti yang kita tahu nih, sejak kemunculan Nue dahulu, monster ini bisa membuka portal dimensi lain. Artinya Nue itu bisa masuk ke dalam portal tersebut. Dan kita tahu dalam definisi Gozu Tenno tadi bahwa tanda segel itu awalnya bertindak sebagai media untuk cakra yang diserap dan ditransfer ke Nue, serta itu juga sebagai gerbang yang akan dipanggil dari dimensi yang terpisah kan. Nah di dimensi yang terpisah inilah tentunya ada dimensi lain, dan ini benar-benar terjadi di waktu itu ketika Nue mengamuk. Dan kenapa ia nyambung dengan Kawaki Boruto, karena beberapa episode ke belakang nih, seingat kita ketika filler itu Nue juga terlihat membuat kontak dengan Kawaki. Momen itu terjadi nih ketika Nue itu tidak diizinkan Sumire mengikutinya, namun ia tidak mendengarkan Sumire nih dan mengikutinya dari belakang. Sampai tibalah ia melihat tuannya itu bertemu dengan seorang bocah, dia adalah Kawaki. Sumire sih awalnya menang nih, namun karena lengah ia diserang dengan Kagaku Ningu dan terpental. Nah disinilah momen itu terjadi. Nue yang itu sangatlah marah dan akhirnya tubuhnya yang kecil berubah lagi menjadi Nue di mode medium. Ia terlihat marah dan akhirnya menyerang Kawaki nih, dan itulah momen yang membuat Kawaki semakin kaget lagi. Ternyata wanita itu Sumire juga seorang monster seperti dirinya. Ingat pula ya, kisah Boruto ini berterkaitan dengan cakra kan. Kalau ngomongin cakra pasti juga muncul diingatkan kita adalah Nue. Nah ini tahu kenapa? Pemilik Nue adalah Sumire Kage kan, yang merupakan teman seangkatan dari ketua kelas Boruto. Pada punggung Sumire terdapat segel Gozu Tenno yang ditanamkan oleh ayahnya. Segel itu di punggungnya Sumire dan cakra pada manusia sangatlah berterkaitan. Dalam agama Hindu sendiri terdapat 7 cakra di tubuh manusia, dan bunga teratai diasosiasikan dengan cakra nih, karena bunga ini adalah simbol suci di banyak budaya. Nah ini dikaitkan lagi dengan kemurnian, kebangkitan spiritual, dan juga awal yang baru. Nah di sini kita fokus hanya ngebahas cakra kelima nih, yang mana disebutkan sebagai cakra tenggorokan. Dalam bahasa Sanskerta nih adalah Visuddha, yakni sangat murni. Cakra itu memiliki 16 kelopak, dan di tengahnya itu ada segitiga mengarah ke bawah, dan di lingkaran putih itu digambarkan sebagai ether. Nah Sasuke kala itu mengatakan bahwa Gozu Tenno sendiri mendekati kekuatan tersembunyi Kaguya. Namun jika kita melihat Gozu Tenno di punggung Sumire, kelopak bunga teratai itu hanya berjumlah 15. Ini jika dibandingkan dengan Visuddha berjumlah 16. Padahal mereka tuh mirip kan, dan sepertinya referensinya di sana. Artinya salah satu kelopak bunga bagian kiri itu hilang. Gozu Tenno juga sering dilambangkan dalam bentuk Physical Piscis, sebuah belah ketupat yang dilambangkan keseimbangan, kemurnian, dan juga perlindungan. Artinya ini sama dengan Nue dan Sumire nih. Gozu Tenno awalnya diciptakan untuk menghancurkan Konoha, namun pada akhirnya Sumire bisa berdamai dengan dirinya dan kekuatan yang ada padanya itu, yakni Nue. Buktinya Sumire itu bekerja di bidang Sense Ninja nih untuk menyelaraskan kekuatannya dengan Nue. Sebagai contoh salah satunya nih, dalam Gozu Tenno sendiri lingkaran putih merupakan tempat bagi mata Nue sendiri. Mata itu berfungsi untuk menyerap cakra dan menyimpannya dalam ruang dimensi Nue. Nah pada Boruto episode 13 kala itu, saat Boruto berusaha menghentikan pertarungan antara Sumire dan Mitsuki, tiba-tiba mata Jogan Boruto itu mengeluarkan cahaya dengan frekuensi suara yang begitu kuat, dan cahaya itu beresonansi dengan Nue. Ini menarik, dan semenjak kejadian setelah itu nih, Sumire itu memang telah menang nih atau berteman dengan Nue, sehingga ia sudah seperti rumah untuk kasus Nue sendiri. Monster itu pada akhirnya akan bisa beregenerasi menakutkan kembali jika Sumire menggunakan cakra negatif kepada seseorang. Nah kalian pikir nih alur tensi nanti adalah sesuatu yang menarik untuk bisa dilakukan Sumire ke depannya, karena pasti ada alasan besar kenapa Sumire dibuat tak terkena efek realita omnipoten sendiri.
karena dia itu memang spesial teman-teman. Perannya akan benar-benar bekerja ketika masuk ke fase time skip itu nanti. Nah, kisah itu akan segera dimulai dalam cerita Boruto 2 Blue Vortex. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai masa time skip Sumire Monster Way dalam 2 Blue Vortex Boruto. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.